Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 44 materi mentauhidkan Allah, tujuan diciptakan manusia. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dengan itulah Allah memerintahkan seluruh manusia dan Allah menciptakan mereka untuk itu. Sebagaimana firman-Nya, dan aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Setelah menjelaskan tentang milah Ibrahim atau agama Nabi Ibrahim, di mana inti dari ajarannya adalah engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan kepadanya, penulis menjelaskan kepada kita bahwa perintah untuk itu adalah perintah yang diberikan kepada setiap manusia tanpa kecuali. Perintah yang bukan hanya ditujukan kepada orang Arab, melainkan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Bahkan Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia bertujuan untuk beribadah kepada Allah dengan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 di atas. Beberapa tafsir Az-Zariyat ayat 56 di atas menurut beberapa tafsir adalah sebagai berikut. 1. Tafsir Al-Muyassar. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia dan mengutus para rasul kecuali untuk tujuan luhur, yaitu beribadah hanya kepadaku semata bukan kepada selainku. 2. Tafsir Al-Mukhtasar. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Tidaklah aku menciptakan mereka agar mereka menjadikan sekutu bagiku. 3. Tafsir Al-Wajiz. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali kami perintahkan mereka untuk beribadah, yaitu merendah, tunduk, dan menyerahkan diri kepada Allah. 4. Zubdatut Tafsir. Mujahid berkata, melainkan aku akan memerintahkan dan melarang mereka. Pendapat lain mengatakan, yakni melainkan agar mereka tunduk dan patuh kepadaku, sebab makna ibadah secara bahasa adalah tunduk dan patuh. 5. Tafsir Ibnu Abbas. Kecuali untuk tunduk beribadah dalam keadaan taat maupun ketidaksenangan. Said Qutb dalam tafsirnya mengatakan ayat ini mengandung hakikat yang besar dan mencengangkan dan termasuk salah satu hakikat semesta yang terbesar, karena kehidupan manusia di bumi tidak akan stabil tanpa memahami dan meyakini hakikat ini, baik dalam kehidupannya sebagai individu maupun masyarakat, dan sebagai umat manusia secara keseluruhan, dengan peran dan zaman yang bervariasi. Lebih lanjut beliau menjelaskan, barang siapa yang menyepelekannya atau membangkangnya, berarti dia menghancurkan tujuan keberadaannya. Sehingga jadilah dia tanpa fungsi, jadilah hidupnya itu tanpa tujuan, dan tidak memiliki makna utama yang menjadi sumber nilainya yang pertama. Jika demikian, berarti dia telah melepaskan diri dari prinsip yang telah melahirkannya ke alam nyata. Lalu dia berakhir dalam kesia-siaan yang mutlak, yang melepaskannya dari hukum alam. Padahal, hukum inilah yang mengikat, memelihara, dan menjamin keberadaannya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang kafir? Apakah hal ini bertentangan karena ternyata mereka tidak beribadah kepada Allah? Maka jawaban dari pertanyaan tersebut dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa tujuan ayat ini tidaklah memastikan keberadaannya, karena pengertian dalam ayat ini seperti dalam perkataan, aku runcingkan pena ini supaya kamu dapat menulis dengannya. Dan kenyataannya, setelah pensil sudah diruncingkan, terkadang tidak menggunakannya. Dan sebenarnya setiap manusia fitrahnya mengetahui adanya Allah dan yang menciptakan mereka adalah Allah, sebagaimana firman Allah,
Wala in sa'atahum man khalaqahum layakulunallah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Az-Zukhruf ayat 87. Penjelasan yang sama dijelaskan oleh Al-Qurtubi bahwa ayat ini hanya khusus mengenai orang yang telah diketahui oleh ilmu Allah bahwa ia pasti akan menyembahnya. Oleh karena itu, ayat ini menggunakan lafaz yang umum dengan makna yang khusus. Perkiraan makna yang dimaksud adalah tidak aku ciptakan penduduk surga dari jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Hal ini berarti apabila kita dimudahkan Allah untuk beribadah kepada Allah, maka kita diinginkan untuk menjadi bagian dari penduduk surga. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kita tidak mau beribadah kepada Allah dengan banyak sebab, maka mungkin Allah tidak mau menjadikan seseorang tersebut menjadi salah satu dari penduduk surga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.